gimana Pak? Katakan gagal tapi juga kok sudah dibantu udah gagal tapi pengalamannya tidak sesuai yang kita harapkan tadi. Kemudian ada beberapa kondisi keuangan kelas kita yang juga covernya ambrol. Dan yang terakhir proses juga adalah kita pohonnya tumbang, pohon tumbang, kemudian menimpa ruang kelas. Jadi menjadi tantangan kita. Jadi kita karena dana bos kita tentu saja terbatas. Dana bos sudah terbatas, dalam sekolah banyak, operasional banyak sekali. Namun tantangan di sekolah kita ternyata juga cukup perlu dilakukan. Dan saya berpikir bahwa butuh waktu yang lebih dari 1 tahun, mungkin dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Untuk bersama-sama. Jadi memang butuh waktu lama, kayaknya ada visi lebar untuk kita belajar bersama-sama. Next. Nah, poster awal diberikannya Pak Kulon yang sudah kami udah dari kemampuan literasi murid, operasi, karakter, keamanan sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Pada dasarnya nilainya masih baik Pak, jadi masih jauh, namun saat ini kita mengalami penurunan. Jadi nilai turunnya itu terlihat nilai turun dari tahun 2024. Kalau nilai pastinya dari tahun 2023 saya hafal, namun secara umum masalah pendidikan kita seperti ini. Jadi kita harus memberikan banyak kesempatan untuk kita berinteraksi positif baik dengan siswa, masyarakat maupun dengan warga sekolah. Ya next. Nah kekuatan kita jadi kita membuat analisis SWOT. Jadi ada kekuatan, ada situasi, ada tantangan, kemudian kelemahan tadi di bagian situasi kita sampaikan. Dan kekuatan kita adalah aset sebagai manusia kita yang cukup besar. Jumlah total kita terdiri dari 91. Kurang punya 91. Terdiri dari guru, tenaga pendidikan, kemudian outsourcing, dan semangat dan mendukung guru dan teknik di selama 12 orang ini sangat luar biasa sekali. Oke, next. Nah, setelah situasi kemudian tantangan sudah kami bersama-sama untuk bedah, kemudian kami pelajari, kami cermati, mulailah kemudian kita melakukan rencana aksi. Dan rencana aksi ini betul tujuh Pak Profesor, jadi kita banyak sekali rapat kecil, koordinasi kecil, diskusi baik secara formal maupun secara informal. Jadi saya menerima masukan dari guru itu tidak hanya secara formal ketika berada di dalam rapat, ketika di luar ada beberapa guru yang mengusulkan, ketika ada di ruang tamu, ketika di kantin, ketika di perpus, atau ketika di luar, dan kita terima masukannya, termasuk juga berpilih, maka untuk menyusun rencana aksi ini tetap kita laksanakan secara formal, lalu kita rapat kecil baik dengan top manajemen, kemudian di TPFS, sekali, kemudian apa yang kita rencanakan setelah disepakati bersama, lalu kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, next kita mulai rencana aksi. Nah, ini yang pertama kali ketika masuk yang menjadi istilahnya andalan untuk menggelorkan semangat kepada Bapak Ibu semua. Saya menggelorkan membuat slogan atau tagline ke 19 kita bisa. Sepandaran ini sudah punya branding berbunga, yaitu bersih, budaya muda, unggul dan asli. Kemudian juga punya pelayanan prima ini tujuan atau kemudian pelayanan baik pada siswa maupun warga sekolah. Nah, yang belum adalah slogan atau tagline. Nah, tagline kalau di utang-utang bersinar, itu sudah saya bersinar, bersih, inovatif, dan seterusnya. Kemudian di selama 12 Maret saya buat kita bisa, yang merupakan akronim dari kolaborasi, kemudian integritas, tertata, adaptif, beriman dan satu. Dan ini nanti menjadi slogan kita, termasuk nanti ketika yang terakhir 19 juga
positif untuk anak kita. Next. Nah, visi Pak. Jadi program yang nanti akan kami presentasikan pada Imron dan teman-teman semua. Teman-teman sebenarnya sudah tahu semua Pak, karena ini bahan saya presentasi ke teman-teman. Jadi teman-teman semuanya sudah tahu visi kita adalah mewujudkan warga sekolah yang berkualitas, berdaya saing, berkarakter dan berwawasan lengkap. Nah, visi ini menjadi pegangan kita untuk mewujudkan program apa sih yang ingin kita buat yang bertujuan untuk mewujudkan visi ini. Nah, selain visi ini Pak Imron, ketika kita membuat program